Halo Sobat Matematika, berjumpa kembali di kelas Matematika Bu Laili. Belajar matematika mudah dan menyenangkan. Kali ini kita akan belajar mengenai ruang sampel. Tujuan pembelajaran kali ini adalah peserta didik dapat menentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadian dari suatu percobaan. Setelah belajar ini, kita dapat mengidentifikasi kemungkinan yang dapat terjadi dari percobaan, prediksi kejadian yang dapat terjadi, serta mengambil keputusan yang tepat. Ayo kita ingat kembali bagaimana cara menyatakan himpunan huruf-huruf vokal dalam alfabet. Ya, betul sekali. Terdapat 3 cara dalam menyatakan himpunan. Di antaranya, kita dapat menyatakannya dalam P sama dengan kurung kurawal huruf vokal dalam alfabet. Ini menggunakan metode kata-kata. Selanjutnya, apabila kita menotasikan, menyatakan himpunan dalam bentuk P sama dengan kurung kurawal X, sedemikian hingga X adalah huruf vokal dalam alfabet. Ini merupakan metode menyatakan himpunan dengan notasi. Selanjutnya, kita juga dapat menyatakan dalam bentuk mendaftar anggota-anggotanya, yaitu P sama dengan kurung kurawal, kita sebutkan anggotanya, yaitu A, I, U, E, O, yang mana itu merupakan huruf vokal dalam alfabet. Sobat Matematika, ayo cermati bersama percobaan 1 berikut. Sebuah dadu yang terdiri dari 6 sisi yang setimbang dilambungkan ke atas. Apakah Sobat Matematika tahu bagaimana semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi? Dari percobaan tersebut muncul sisi mata dadu 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Itu adalah kemungkinan atau hasil yang terjadi dari pelambungan sebuah dadu. Selanjutnya, kita sebut himpunan hasil tersebut sebagai ruang sampel. Sehingga kita dapat menyatakannya dalam bentuk P sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anggota dari ruang sampel tersebut yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kita sebut sebagai titik sampel. Sedangkan A sama dengan himpunan dari 2, 4, dan 6 kita sebut sebagai kejadian muncul mata dadu genap. Sobat Matematika, ayo cermati bersama percobaan 2 berikut. 2 buah uang logam yang setimbang dilambungkan ke atas. Apakah Sobat dapat menyebutkan bagaimana semua kemungkinan hasil yang dapat terjadi? Tiap uang logam terdiri dari sisi angka dan gambar. Kita dapat memperoleh kemungkinan hasil yang terjadi adalah apabila muncul sisi angka, kita simbolkan dengan A, dan apabila muncul sisi gambar, kita simbolkan dengan G. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah A, maka kita peroleh hasil yang muncul adalah AA, yaitu uang logam pertama muncul sisi angka, uang logam kedua muncul sisi angka. Yang kedua adalah AG, uang logam pertama muncul sisi angka, uang logam kedua muncul sisi gambar. Ketiga, GA. Uang logam pertama muncul sisi gambar, uang logam kedua muncul sisi angka. Keempat, GG. Uang logam pertama muncul sisi gambar, dan uang logam kedua muncul sisi gambar. Jadi, terdapat 4 kemungkinan hasil dari pelambungan 2 buah mata uang logam. Selanjutnya, hasil-hasil tersebut, himpunan hasil-hasil tersebut, kita notasikan di sini adalah S, adalah AA, AG, GA, dan GG, sebuah himpunan kita sebut sebagai ruang sampel. Sedangkan anggota-anggotanya AA, AG, GA, dan GG kita sebut sebagai titik sampel. Selanjutnya, apabila kita punya himpunan A, yaitu himpunan GG, kita sebut sebagai kejadian muncul uang logam pertama, muncul muka gambar, dan uang logam kedua muncul muka gambar. Apakah bisa dipahami Sobat Matematika? Ayo kita simpulkan bersama. Dari hasil percobaan 1 dan percobaan 2, ayo kita simpulkan apa itu ruang sampel, titik sampel, dan kejadian. Apakah Sobat bisa menyimpulkan apakah itu ruang sampel? Ya, ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari sebuah percobaan. Apakah itu titik sampel? Ya, betul sekali. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Apakah itu kejadian?
Ya, betul sekali. Kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel.